bukan debat, bukan diskusi ya, karena nggak fair gitu kan. Kenapa kalau aku bilang nggak fair? Seharusnya kalau kamu itu mau benar betul-betul diskusi, face to face, ketemu gitu kan. Aku siap layanin kamu ke Rekam jejak Indonesia. kalian Misalnya kemana? buruk. Islam atau Kristen, Bang? Des, sebentar Des. Sebelum Dijawab kita dulu, masuk Bang. ke tema, Islam apa Kristen? aku boleh berkata nggak? Ini sebentar. Ya, Bang, Menurut abang itu aku Islam ya, atau Kristen itu dulu, ini Bang. bukan debat atau Bang, apa. abang itu Islam apa Ini Kristen? oh Islam, Hai, silakan. Islam. Silakan. Nah, Des, aku mau berkata dulu, Des. Apa itu? Kalau menurut aku ya, Hmm. kamu buka komal kayak gini, live kayak gini, ini menurut aku bukan bukan debat, bukan diskusi ya, karena nggak fair gitu kan. Kenapa kalau aku bilang nggak fair? Seharusnya kalau kamu itu mau benar betul-betul diskusi, face to face, ketemu gitu kan. Rekam Loh, jejak enggak, makanya harus kalian ada. itu buruk. Lu gimana sih Anda ini? Aduh. Coba, oke, Anda sudah Loh, kita kan selesaikan dulu narasi Anda biar saya tanggapi. Silakan. Indonesia itu kan negara hukum ya kan, negara hukum artinya kalau ada pihak maupun mungkin dari pihak Anda atau pihak kami Islam, di saat perdebatan itu terjadi, ada timbul keributan atau kontak fisik, tentu ada para keamanan ya, dan debat yang sehat gitu kan. Kalau di komal seperti ini nggak fair, karena kamu itu bisa kapan saja menurunkan orang sesuka hati kamu. Terus kamu juga bisa memute, atau kamu punya dukungan buat mengklik orang ketawa, mengklik tepuk tangan gitu kan. Dan ini nggak fair menurut saya. Di saat kamu ketemu lawan debat yang ilmunya tinggi gitu kan, karena nggak semua umat Islam yang punya ilmu pemahaman agama yang cukup mumpuni gitu kan. Sama seperti agama Kristen, nggak semua orang Kristen paham Alkitab, paham Injil seperti kamu gitu kan. Di saat kamu ketemu lawan yang mungkin punya ilmu yang cukup tinggi dan kamu merasa kalah atau tersudut, kamu bisa langsung menurunkan orang itu. Saya perhatikan beberapa kali kamu berhadapan dengan misalkan Zuma atau Yusuf PI, itu berapa kali kamu turunkan gitu kan. Kamu itu cuma bisa mengolok-olok umat Islam yang naik, yang ilmunya itu mungkin bukan berarti dia nggak paham, tapi standar ilmu itu kan berbeda-beda gitu, Dis. Sudah? Nah, coba kalau kamu benar-benar ingin berdebat, coba datang ke Indonesia. Seperti itu. Saya pun siap. Sudah? Sudah bisa tanggapi? Silakan. Oke. Coba, dari tadi dia ngomong, saya kasih ngomong nggak? Dari tadi dia bernarasi, saya kasih nggak? Saya tuh, lihat tuh, saya baru ngomong, kamu udah ngomong kan? Siapa sekarang yang coba, siapa? Loh, justru kamu di sini yang membuktikan bahwa dirimu seperti yang kamu jelaskan tadi. Buktinya kamu ngomong, saya kasih ngomong. Kamu berbicara, tidak saya potong. Giliran saya baru ngomong, kamu sudah mau langsung potong. Tuh, tanggapan saya. Pertama-tama, semua omonganmu itu terpatahkan. Karena apa? Karena kamu sendiri tahu dengan pasti saya memberikan kamu mengeluarkan isi pikiran kamu. Tidak ada saya mute, tidak ada saya turunkan. Tuh, satu. Kemudian yang kedua, curhatan kamu mengenai orang-orang yang saya turunkan. Saya turunkan karena apa? Karena botol nggak nyambung. Kalau nyambung, saya diskusi terus. Kalau nggak nyambung, ngapain? Dua.
Terus ketiga, kamu memfitnah bahwasanya Yusuf PI dan Zuma kesini saya turunkan. Tidak pernah. Apalagi Zuma main ke channel sini, mana ada nyalinya. Zuma itu, coba kamu tanya, Zuma, siapakah yang paling kamu takuti di dunia? Jawabannya Edis. Dia tidak pernah naik ke sini. Kalau kamu bilang dia naik ke sini saya turunkan, itu fitnah yang nyata. Yang ada saya ke channel dia. Saya ke channel dia diturunkan, dibisukan, itu fakta. Memang mereka ini selalu memutarbalikkan keadaan. Terus sekarang begini, supaya kita tidak saling curhat mengenai kamu suruh, ayo kita berdebat face to face, ketemu. Bang, saya sudah berdebat face to face, ketemu muka. Tahun 2014 yang ngadain eventnya, yang ngadain acaranya Mualaf Center Indonesia. Tanya sama Hani Kristianto kalau nggak percaya. Ya. Nah, sekarang begini. Rekam jejak kalian dalam diskusi agama buruk. Kenapa saya katakan buruk? Coba nih, pernah dengan Muri Wali, pernah dengan Budi Asali, pernah dengan banyak lah. Tahu nggak? Darahmu halal. Boleh kamu dibunuh. Itu diskusi macam apa? Karena rekam jejak kalian buruk, makanya kita lakukan via online saja. Lagi pula bang, kalau kita mengadakan acara Kopi Darat, 9.000 orang ini punya tempat kagak lo nyediain ini? Coba 9.000 ini Masjid Istiqlal penuh ini, penuh Masjid Istiqlal sampai naik ke atas ini kalau kita adakan. Nah sekarang biar kita tidak gosip ke sana kian mari, fokus ke tema. Dari apa yang saya bicarakan tadi, bahwa hukum positif Indonesia, kita ambil contoh pencurian, bertentangan dengan syariat Islam penerapannya. Karena apa? Karena menurut hukum Allah, orang yang mencuri dipotong tangannya. Betul? Betul? Betul. Nah, menurut hukum kita, orang mencuri dipenjara. Betul? Nggak usah ditanya lagi, udah betul itu. Bertentangan Semua orang nggak? tahu. Kalau hukumnya ya beda. Iya, terus kenapa kamu di sini protes? Kamu sendiri saja sudah mengiyakan. Gimana? Silakan giliranmu. Sebentar, kamu langsung setelah menjelaskan yang tadi, kamu langsung masuk ke tema. Kan saya bilang tadi, nanti dulu temanya. Kita bicara soal fair nggak fair dulu. Seperti itu. Kamu bilang tadi banyak diskusi yang nggak sehat kalau Kopi Darat, kalau ketemu gitu kan. Memang pernah, tapi pernah dengan sering itu kan beda. Kalau pernah itu sekali, 2 kali, ya 3 kali lah mungkin. Tapi kan kamu tahu itu ini nggak? Siapa orang Kristen yang ngaku-ngaku nabi itu kan udah sering debat ya. Debat. Luga. Iya. Pernah Apakah dipukul. Luga itu pernah dipukul waktu diskusi. Itulah rekam jejak buruk kalian kalau diskusi. Berapa kali kejadiannya? Kok berapa? Bang, tahu nggak Luga dia pernah ngadain diskusi. Ketika ngadain diskusi itu dipukul dia. Coba bayangin, itulah jeleknya sifat kalian itu. Buruk. Seburuk-buruknya kaum kalian itu kalau diajak diskusi. Kalau diskusi itu bang, jangan main fisik. Yang diserang tuh argumennya. Itu masa diskusi kok main fisik? Itu pun itu beraninya rame-rame. Boleh ditangkap loh, rame. Enggak lah. Loh, ya rame-rame. Luga datang seorang diri, bang. Datang seorang diri, nggak bawa temen. Itu sudah salah satu sifat gentle. Nggak usah lah dipukul. Masa dipukul? Malu bang, malu.
Enggak, saya tanya yang mukul berapa orang? Yang mukul itu nggak tahu dia nama Jumlahnya. aslinya siapa, tapi channelnya itu Jamak nama atau akunnya tunggal? itu Mahadewa. Terus tindak lanjutnya gimana terhadap orang yang mukul itu? Saya tanya. Gimana ada tindak lanjutnya? Gimana? Walaupun terlepas daripada Luga itu gila atau tidak, kalau ngadakan diskusi itu bang yang bermartabat, yang dilawan Wah, tuh parah. argumennya, yang Parah ini. dipatahkan tuh argumennya. Parah. Berarti kamu mengatakan Nabi kamu gila gitu. Yang bilang Luga Nabi saya tuh kayak gini-gini lah orang, makanya saya turun nih. Bang, tahu nggak kenapa? Orang yang saya turunin itu pasti dia nggak nyambung blow on, atau dia nggak mau diem, Makanya nggak mau ketemu. gantian ngomong. Makanya ketemu ada mediator ya. Ada mediator, ada kesempatan ngomong, ada kesempatan Ya sudah. mendengar. Oke, sekarang begini saja. Nah, kapan di Indonesia? Apakah hasilnya beda kalau diskusi online sama Kopi Darat tentang tema kita ini? Jelas beda, Oke. sangat beda. Kalau misalnya di online kamu mengatakan bahwa hukum bertentangan. Enggak, kita jangan bahas tema itu dulu. Nah, ini kau udah mau Bahas lari. diskusi yang sehat. Bener atau diskusi yang tidak? fair. Sebentar, Bang. Betul Diskusi atau yang fair. tidak? Hukum Islam bertentangan dengan hukum positif kita. Kalau menurut saya lebih tepatnya bukan bertentangan sih, berbeda. Berbeda dengan bertentangan beda. Ya, Berbeda bertentangan. dengan bertentang. Ya udah jelas beda. Gimana Ya, sih beda. Anda ini? Oke, beda. Itu kalau kita diskusi online. Kalau kita Kopi Darat sama, karena diancam. Sama nggak lo? Sama nggak lo? Awas, kamu nggak sama. Darahmu halal. Itu karena kalau diskusi Kopi Darat bisa ngancem. Namanya, Tabiat di sini kalian itu. kalau di sini Gimana? bukan diskusi namanya. Bukan diskusi. Lihat, bentar lagi diturunin nih. Lihat, bentar lagi diturunin sama si Edis. Ya gimana nggak diturunin, orang kamu saja nggak nyambung. Ah, Coba bang, dengar dulu, saya tanya sama Anda. enggak, sekarang Kalau pertanyaannya, gini loh, gini. Kalau Kamu kita berani nggak? online, sebentar, sedikit aja. Abis ini Anda Diskusi tanggapi. face Kalau to face. abis ini Anda tanggapi ya. Kalau ada yang kita memfasilitasi online, seperti itu. begini bang. Kalau kita online begini, kamu bilang beda. Hukum Islam dengan hukum positif kita beda. Terus kalau misalnya Apa offline, macet-macet ini? mulai alasan macet, mulai muncul. Dengerin. Kalau kita Lanjut, diskusi, bang, dengerin. Kalau kita diskusi online, kesimpulannya adalah Anda bilang hukum Islam dengan hukum positif kita berbeda. Terus kalau offline, hasilnya sama nggak nanti? Jelas kan nggak cuma itu ini bahas, bukan soal bertentangannya aja. Ya, yang dibahas itu. Kenapa bisa bertentangan? Tentang itu nanti offline sama online outputnya sama nggak? Kalau cuma itu aja, semua orang tahu. Jelas beda antara hukum Islam dengan hukum Ya yang sudah. ada di Indonesia. Sekarang Lah, terus apa itulah yang mau alasannya kenapa orang-orang Aceh memperjuangkan itu, karena mereka ingin ditegakkannya syariat Islam, betul? Betul nggak? Ya, Nah, apakah Betul. syariat Islam itu bertentangan dengan hukum kita? ya. Iya, terus kenapa kamu protes? Nah, itulah yang harus kita suarakan, Bang. Mari kita jujur, karena kalau yang ngomong itu politikus, mereka nggak akan ngomong begini kayak kita ini. Politikus itu mereka ada cuan di belakang, ada ini loh, nih. Kenapa kalau politikus yang ngomong ini bukanlah masalah agama? Karena syariat Islam bersesuaian sudah. Kalau yang ngomong dari parpol ya begitu. Sekarang TV One, Kompas TV segala macam, yang megang tuh mereka. Yang duduk di TV One, di Kompas tuh mereka. Nah sekarang gerakan rakyat itu, ngomong apa adanya di media-media kayak begini. Betul nggak? Nah, itulah yang harus kita suarakan, Bang. Mari kita jujur, karena kalau yang ngomong itu politikus, mereka nggak akan ngomong begini kayak kita ini. Politikus itu mereka ada cuan di belakang, ada ini loh, nih. Kenapa kalau politikus yang ngomong ini bukanlah masalah agama? Karena syariat Islam bersesuaian sudah. Kalau yang ngomong dari parpol ya begitu. Sekarang TV One, Kompas TV segala macam, yang duduk di TV One, di Kompas tuh mereka. Nah sekarang gerakan rakyat itu, ngomong apa adanya di media-media kayak begini.
Karena kalau kita ngomong di TikTok, di TV One kayak begini, kita diusir. Karena apa? Karena Anda mengganggu bisnis. Sekarang itu gini loh Bang, ayo kita ngomong apa adanya. Karena media TikTok begini kita tidak dikuasai oleh pemiliknya, pemiliknya TV One, pemiliknya Kompas TV, Metro TV. Sekarang ayo kita jujur, benar atau tidak? Latar belakang orang-orang ingin memperjuangkan kemerdekaan, contohnya Aceh, itu karena mereka menyadari bahwa hukum kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang bertentangan dengan syariat Islam. Bisa jadi, nggak tahu juga saya. Iya. Nah, kalau nggak tahu jangan naik ke sini. Enggak, saya kan awalnya Itu. fokus ke tema ini. Saya mau nanya soal diskusi yang fair. Gitu Kurang awalnya. fair gimana, Bang? Kurang fairnya itu di mana? Kurang fair lah. Kenapa dari awal saya bicara tadi? Ya sudah, memang kamu diam. Anda saja sudah menyimpulkan bahwa Anda nggak tahu dan nggak bisa jawab, betul nggak? Lebih tepatnya bukan nggak bisa jawab. Tadi Anda bilang nggak tahu. Sekarang Anda bilang gimana? Aduh, susah kayak begini nih. Balik ke tadi, Dis. Berani nggak kamu ke Indonesia? Ini bukan masalah berani atau tidak berani, Bang. Saya Itu 2014, dengerin saya dulu ya, dengerin saya. Pertama begini, asas efektivitas. Pertama, kalau kita mengadakan diskusi kopi darat, pertama Bang, Abang punya nggak fasilitas untuk mengadakan? Punya gedung nggak buat nampung 10.000 orang ini? Punya nggak Loh, tempatnya? Sebentar, saya potong sebentar. Maaf ya, sebentar. 9,7 ribu, ya kan? Zaman udah canggih, Dis, ya. Bisa live di TV itu seluruh Indonesia bisa nonton, Dis. Berat. Udahlah, Anda mandi lumpur sana, mandi lumpur. Makanya kayak begini saya turunkan itu ya gara-gara begitu saya turunin. Anda bilang, ayo kita kopi darat. Zaman sudah canggih, bisa disiarin di TV. Lah ini disiarin. Makanya saya bilang, yang saya turunin itu biasanya memenuhi salah satu di antara 3 syarat. Pertama, 1, blow on. 2, kagak nyambung. Ketiga, ngomong terus nggak mau gantian. Astaga. Dan sungguh mereka itu adalah kaum yang suka membenturkan kepala mereka di ubin. Itulah yang membuat mereka lamban dalam berpikir. Aduh, berat saudara-saudara.